Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi pemasaran Shopee dalam membangun positioning di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi, materi kita akan membahas strategi komunikasi pemasaran Shopee. Jadi memang ketika kita ingin meningkatkan penjualan, dibutuhkan strategi, ya, dengan model komunikasi pemasaran, ya, dalam membangun positioning di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Tulisan ini telah dipublikasikan oleh Priyo Suswanto dan Sri Dewi Setiawati, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Adira Jasa, Reswara Sanjaya, ARS. Tulisan ini telah dipublikasi pada Jurnal Ilmu Komunikasi, volume 3, nomor 2, Juli 2020. Ya, jadi memang masih relatif baru. Dipublikasikan di Jurnal Ilmu Komunikasi, volume 3, nomor 2, Juli 2020. Teman-teman sekalian yang saya hormati, abstrak tulisan ini adalah di tengah situasi yang merebak, yaitu pandemi virus COVID-19 yang mengharuskan masyarakat melakukan kegiatan yang di rumah dan menjaga jarak sosial atau social distancing, maka sesuai dengan anjuran pemerintah, ya, kita harus melakukan social distancing. Oke. Kita harus melakukan social distancing terhadap akibat, ya, dari ya, jadi dampak pandemi COVID-19 ini sangat terasa, ya, untuk seluruh warga masyarakat. Nah, oleh karena itu, tujuan dari penjelasan ini adalah untuk bisa memberikan solusi, ya, memberikan strategi pemasaran yang tepat pada situasi COVID-19 saat ini, khususnya kepada para usaha mikro, kecil, dan menengah, ya, khususnya kepada para wirausahawan ataupun calon dari wirausahawan, sehingga mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan meskipun terjadi pandemi COVID-19 ini. Kemudian, dalam mendukung program pemerintah tersebut, ya, dalam hal ini Shopee menyatakan dirinya sebagai pejuang belanja dari rumah dengan program kampanye yang disebut dengan Shopee dari rumah. Nah, ini Shopee, ya, marketplace Shopee yang mencoba untuk berinovasi dengan salah satu tagline-nya Shopee dari rumah, ya, atau shopping dari rumah. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi komunikasi pemasaran Shopee di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Apa strateginya? Nah, itu yang memang sama-sama saya akan jelaskan. Pendahuluan, semakin meningkatnya angka penularan virus COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah mengambil kebijakan agar seluruh masyarakat menerapkan jaga jarak, ya, 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Nah, ini diyakini dan dipercaya akan bisa memutus mata rantai dari penularan virus COVID-19. Nah, jadi memang kita wajib, ya, beradaptasi dengan situasi yang terjadi dengan cara selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Harapannya apa? Harapannya kita bisa terhindar dari virus tersebut, yang pada gilirannya kita bisa produktif ketika bekerja dan belajar dari rumah. Ya, kita tidak
cenderung abai, ya, untuk mengabaikan kesehatan, yang pada gilirannya tentu kita tidak bisa belajar, ya, kita tidak bisa bekerja apabila kita mengalami kesakitan, ya, apabila badan kita lemah diakibatkan kekebalan tubuh kita sangat terbatas. Kemudian dengan social distancing dan seterusnya dan penutupan aktivitas akibat pandemi COVID ini, maka akhirnya banyak membuat perusahaan, sekolah, dan kegiatan-kegiatan lainnya itu untuk sementara ditutup dan dialihkan menjadi work from home dan online learning. Oke. Bekerja dari rumah dan belajar dari rumah melalui fasilitas online. Jadi memang mau tidak mau kita berusaha untuk melakukan adaptasi yang baik, ya, sehingga dengan kita menggunakan fasilitas digital, yakinlah bahwa teknologi ini akan memudahkan masyarakat, akan memudahkan mahasiswa, akan memudahkan karyawan untuk tetap berinteraksi, ya, untuk tetap belajar, untuk tetap memiliki aktivitas yang produktif meskipun hanya di rumah saja. Dengan cara apa? Dengan cara digital, ya, dengan cara online learning, dengan cara online working, ya, dengan cara online marketing. Itulah kemudahan-kemudahan dan manfaat yang bisa kita ambil, ya, dari dunia IT. Selanjutnya dikatakan di sini bahwa kebijakan yang diambil dipercaya dapat mengurangi risiko cepatnya penularan virus COVID-19 yang telah menyebar di hampir 140 negara di dunia. Nah, jadi memang COVID-19 ini tersebar ke seluruh dunia, ya. Di sini dikatakan menyebar hampir 140 negara di dunia. Ya, seperti yang ditulis oleh Gu, Han, dan Wang pada tahun 2020. Jadi memang dampaknya sangat cepat sekali. Oleh karena itu kita masing-masing berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan yang baik, ya, sehingga kita bisa terhindar dari virus tersebut. Jadi tujuan dari Shopee mengadakan gerakan kampanye belanja dari rumah ingin membantu masyarakat Indonesia khususnya agar bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan cara yang paling aman dan paling mudah. Kita siapkan saldo di Shopee, kemudian kita mencari apa kebutuhan yang kita ingin beli. Baik kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan fashion, baik kebutuhan elektronik, dan seterusnya, tanpa harus keluar rumah. Nah, ini tentu cara yang sangat aman dan efektif untuk mengurangi interaksi dan menghindari kerumunan. Masyarakat tidak perlu mempertaruhkan kesehatannya untuk membeli sesuatu secara langsung, ya. Cukup dengan cara membuka aplikasi Shopee dan berbelanja seperti biasa. Jadi memang platform-platform tentunya tidak hanya Shopee, ada Bukalapak, Tokopedia, Blibli, ya, dan seterusnya yang memang juga menawarkan hal yang sama, di mana mereka berusaha untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen, kepada customer, ya, sehingga mereka tidak perlu keluar rumah, ya, cukup menggunakan gadgetnya mereka bisa berbelanja seluruh barang-barang kebutuhan pokok, ya, seluruh barang-barang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dengan waktu yang cepat. Dan produk dan jasa yang ditawarkan juga terpercaya. Sehingga sini dikatakan resiko tertular virus corona bisa berkurang. Karena masyarakat memang tidak perlu melakukan kontak langsung dengan banyak orang. Nah, jadi ya mari kita sama-sama menggunakan dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi melalui penggunaan marketplace. Salah satunya di sini menggunakan marketplace Shopee. Kita bisa membandingkan harga-harga
dari setiap toko, ya, tanpa perlu kita harus ke tokonya. Kita bisa membandingkan mana harga yang paling murah, mana toko yang terpercaya, yang banyak testimoni, yang telah banyak pembelinya. Nah, itu kita bisa bandingkan. Jika yang konvensional, kita harus bertanya, ya, untuk menanyakan harganya dan membandingkan. Nah, menggunakan platform digital melalui aplikasi Shopee, maka hal tersebut cukuplah melalui, ya, jari jemari kita. Ya, kita bisa melihat dan membandingkan toko demi toko untuk kemudian kita tahu mana harga yang lebih murah dan mana harga yang lebih mahal. Selain itu, kita bisa tahu toko mana yang memiliki reputasi yang baik dan yang tidak. Itulah ya yang menyebabkan tren pembelanjaan online terus mengalami peningkatan. Selanjutnya, agar pengalaman belanja pengguna semakin menyenangkan dan efisien, maka Shopee menyediakan fitur-fitur yang sangat menarik, yaitu official account, email blast, dan push notification. Jadi ada notifikasi, notif-notif yang digunakan untuk memberikan promo dari barang atau jasa yang ditawarkan. Ada official account, ada promosi melalui email. Nah, ya, sehingga konsumen dan pelanggan terus memiliki keterhubungan, ya, terus berhubungan dengan marketplace Shopee secara real time. Ya, Shopee terus kasih promo-promo potongan harga melalui notif dan email. Jika itu yang kita butuhkan, kita bisa memesan secara instan. Strategi komunikasi selanjutnya yaitu Shopee berusaha untuk menciptakan konten yang secara khusus disesuaikan dengan masing-masing channel untuk menjangkau konsumen melalui media sosial. Jadi ada penyesuaian dengan konsumen. Ada adaptasi dengan apa kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen itu seperti apa. Nah, jadi ya kita juga harus bisa beradaptasi, ya, jangan kaku gitu ya, jangan selalu mengandalkan pengetahuan kita di masa lalu yang hal itu umumnya tidak bisa kita aplikasikan pada masa yang akan datang atau masa kini. Jadi kita harus juga mengupdate dan mengupgrade pengetahuan yang kita miliki supaya ya bisa bertahan, kan gitu ya, supaya kita bisa terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang kita miliki untuk kepentingan orang banyak, tidak hanya untuk diri kita saja, namun untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, sini dikatakan pada halaman selanjutnya bahwa untuk pengguna e-commerce, untuk pengguna e-commerce bahwa ada sekitar 93%, ya. Aktivitas pengguna e-commerce, ini saya besarkan, ada sekitar 35%, aktivitas pengguna e-commerce di Indonesia yang melakukan search online for a product or service to buy. Yang melakukan searching ada 93% pengguna e-commerce. Kemudian visited an online retail store on the web. Yang mengunjungi website marketplace. 90%. Purchase a product online. Menggunakan device yang berbagai macam. 88%. Ini kan pembelian. Made an online purchase via laptop atau desktop. Belinya pakai komputer, pakai laptop, ya, atau PC. Ada 25%. Lalu terakhir menggunakan mobile, ya. Pembeliannya menggunakan mobile device 80%. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa tren kenaikan pengguna smartphone ini terus mengalami kenaikan, di mana hal ini sejalan juga dengan tren penggunaan e-commerce. Ternyata hanya 25% saja para konsumen yang menggunakan desktop dan laptop, dan mencapai 80% konsumen yang melakukan pembelian menggunakan
mobile phone atau smartphone atau Android ya atau iOS. Nah, jadi memang dari data ini kita bisa mengambil kesimpulan awal bahwa konsumen sudah mulai dan wajib memahami dunia IT ya, apalagi digital transaction, electronic payment, digital platform, ya, online learning, marketplace. Ya, jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapatkan apabila kita mau belajar dan menggunakan ya platform-platform yang bisa mendatangkan keuntungan bagi kita sebagai konsumen berupa potongan harga, poin, reward dan sebagainya, dan juga sebagai seller, sebagai penjual untuk kita menawarkan produk dan jasa yang dimiliki pada skup yang lebih luas ya, pada cakupan yang lebih global melalui digital platform ya, melalui marketplace. Baik, selanjutnya lagi. Kemudian, di sini dikatakan, berdasarkan data perilaku pengguna internet di Indonesia, terlihat jelas bahwa perilaku berbelanja online merupakan yang paling sering dilakukan oleh pengguna di Indonesia. Ya. Perilaku pengguna internet ya memiliki perilaku berbelanja online. Jadi tidak hanya sekedar browsing, mengirim email, ya, kemudian melakukan transaksi keuangan, namun juga melakukan perbelanjaan. Nah, ya, secara online. Hal ini tentunya memberikan peluang untuk para calon pebisnis khususnya di bidang e-commerce untuk mengembangkan bisnisnya tersebut. Jadi memang kita sama-sama wajib mengupgrade setiap pengetahuan dan keahlian yang kita miliki agar linear dan sejalan dengan perkembangan yang ada. Saat ini, dunia digital adalah yang memiliki tren tertinggi, ya, utamanya digital platform, digital marketing. Ya, kita gunakan kesempatan itu untuk kita mencari dan mendapatkan keuntungan di sana, baik sebagai konsumen ataupun sebagai penjual. Selanjutnya, komunikasi, ya, komunikasi pemasaran. Bagaimana caranya agar kita mampu memiliki ya teknik komunikasi yang baik bagi konsumen? Di sini dikatakan ada 3 jenis strategi agar komunikasi yang kita sampaikan tersebut bisa diterima oleh pelanggan, ya, bisa diterima oleh konsumen. Apa saja? Pertama, komunikasi yang kita sampaikan haruslah rasional, ya, haruslah masuk di akal. Tidak mungkin kita menyampaikan komunikasi, kita menyampaikan dan menawarkan produk atau jasa, namun tidak rasional, tidak realistis, ya, tidak masuk di akal. Tentu konsumen tidak akan mau menerimanya. Jadi kita harus mampu mengolah kata demi kata sehingga konsumen itu percaya dan merasa hal itu adalah masuk di akal. Contoh, ya, apabila kita menjual produk yang harga produk tersebut, katakanlah handphone yang harganya 20 juta, tiba-tiba ada yang menawarkan dengan harga 10 juta. Tentu kita harus bertanya-tanya, apakah ini rasional atau tidak? Apakah ini benar atau tidak? Karena memang handphone ya dari pabriknya langsung, dari official website-nya langsung dinyatakan ini harganya 2.000 US dollar katakanlah. Lalu tiba-tiba ada yang menjual harga separuh dari harga tersebut. Nah, itu kan tidak rasional. Kalau potongannya kisaran 10%, 15% itu masih rasional, tapi sudah hampir 50%, tentu kita wajib bertanya tentang keaslian produk tersebut. Kedua, emosional. Nah, kita membangun emosi. Gimana caranya? Yaitu dengan mencari tahu apa kebutuhan dari konsumen. Yaitu dengan
menciptakan packaging yang menarik, ya, yang eye catching, yang memiliki warna-warna dan desain yang bisa memberikan perhatian bagi konsumen, yang bisa menarik perhatian bagi pelanggan. Nah, itu kita ciptakan, ya, sehingga konsumen pun secara emosional kebutuhannya bisa dipenuhi. Selain itu, mereka pun akan tergerak dengan melihat packaging yang kita buat. Lalu ide moral, apa moralnya? Tujuan, apa kesimpulan, apa keunikan dan pesan, ya, yang ingin kita sampaikan dari produk yang kita tawarkan. Apa pesan kita? Nah, ya, kalau kita jualan properti, apa pesan yang ingin kita tawarkan kepada konsumen? Nah, kalau kita jualan kuliner, apa pesannya? Apakah rasanya kah, kenyamanannya kah, suasananya, pelayanannya, dan lain sebagainya. Nah, pesan itu harus betul-betul kita sampaikan sehingga konsumen itu merasa sangat puas terhadap pelayanan yang kita lakukan. Nah, bila mereka puas, maka akan ada repeat order, akan ada belanja ulang. Belanja ulang lagi, belanja ulang lagi. Akan tercipta loyalitas di sana. Jadi, menurut materi ini, strategi komunikasi pemasaran yang penting ada 3, haruslah rasional, haruslah ya mengetahui sisi emosional pelanggan, dan terakhir haruslah memiliki pesan moral. Dengan ketiga poin ini, maka percayalah ya, pelanggan Anda akan menjadi pelanggan yang loyal. Akan menjadi pelanggan yang terus-menerus melakukan repeat order atau belanja ulang dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Oke, baik, sekali demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat.